Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Riyard Insardi Aurelius. Saya merupakan mahasiswa jurusan D3 Pajak angkatan tahun 2018 di PKN STAN. Saya berdiri di depan teman-teman semua dengan tujuan untuk melakukan penyampaian informasi atau melakukan penyuluhan mengenai manfaat pajak bagi kehidupan masyarakat. Pertama-tama, silakan teman-teman untuk melihat gambar-gambar yang ada pada slide ini. Gambar-gambar yang ada di slide ini menunjukkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini. Dapat dilihat berdasarkan gambar-gambar tersebut, terdapat adanya kesenjangan antara yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi dengan yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Kemudian adanya upah yang masih kurang layak bagi para buruh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain itu, ada juga tingkat pengangguran yang semakin meninggi. Hal ini juga disebabkan karena adanya pandemi yang terjadi di tahun 2020, yang menyebabkan beberapa masyarakat kehilangan pekerjaannya atau di PHK. Selain itu, ada juga kekurangan fasilitas pembelajaran yang terdapat di daerah-daerah yang masih jauh dari pusat perkotaan. Selanjutnya, karena adanya kondisi yang seperti itu, saya merasa perlu untuk membandingkan bagaimana kondisi saat ini dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Melalui perbandingan tersebut, kami dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tentang bagaimana kondisi saat ini dengan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia atau seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk membantu Indonesia untuk seenggaknya selangkah lebih dekat menuju cita-cita bangsa Indonesia yang telah disebutkan. Saya sebagai mahasiswa jurusan pajak menyarankan bahwa salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan kesadaran kepada orang-orang untuk membayar pajak. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Pajak ini dapat dipaksakan, namun harus tetap berdasarkan undang-undang. Jadi, penagihan pajak itu tidak bisa dilakukan secara semena-mena, harus berdasarkan dengan undang-undang. Kemudian merupakan hal yang paling memberatkan orang-orang untuk membayar pajak, yaitu pajak ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada orang yang membayar. Inilah yang membuat orang-orang merasa keberatan. Buat apa sih bayar pajak? Kan kita nggak dapat apapun gitu, kita nggak dapat feedback yang nyata, langsung kita rasakan setelah kita bayar pajak. Padahal, pajak ini digunakan untuk keperluan negara, dan juga sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kita ingin mencari tahu bagaimana sih peran pajak dalam pencapaian cita-cita bangsa tersebut. Untuk teman-teman ketahui bahwa 75% dari pendapatan negara itu berasal dari pajak, atau bahkan lebih dari 75%. Pendapatan negara yang terkumpul melalui pajak dan juga pendapatan selain pajak itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, layanan kesehatan, subsidi, dan juga meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Nah, di slide ini terdapat sebuah komik yang menunjukkan ilustrasi sebuah negara jika tidak mendapatkan penghasilan dari pajak. Dalam komik yang pertama, dapat dilihat bahwa terdapat sekelompok tentara yang ingin mengusir para nelayan-nelayan asing dari negara luar yang ingin mengambil sumber daya alam berupa ikan di Indonesia. Namun mereka tidak memiliki persenjataan yang cukup. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki dana untuk membeli senjata-senjata yang cukup memadai untuk mengusir para nelayan-nelayan asing tersebut.
Hal ini pastinya menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang karena sumber daya alam yang kita miliki jadi dicuri oleh negara lain. Kemudian di komit kedua, terdapat adanya pengalihan dalam penegakan hukum dari pemerintah kepada pihak swasta. Tentunya hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memiliki dana untuk membayar atau menggaji pihak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga penegakan hukum dilakukan oleh pihak-pihak swasta. Tentunya pihak swasta ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi akan memberatkan pihak-pihak yang membutuhkan pada penegakan hukum tersebut. Kemudian kita ingin mencari tahu bagaimana alur penerimaan dan penggunaan dana APBN atau APBD. Alurnya pertama dilakukan oleh pembayar pajak. Pembayar pajak tersebut memberikan atau membayar dana berupa pajak ke kas negara. Kemudian dari kas negara tersebut akan dimasukkan atau akan menambah jumlah APBN atau dana APBN. Dana APBN tersebut akan didistribusikan kepada kementerian-kementerian yang memiliki tugas berbeda-beda. Kementerian-kementerian tersebut atau instansi pemerintah tersebut akan melakukan pelayanan atau perencanaan dalam penyediaan fasilitas dan layanan publik kepada masyarakat. Namun, subjek yang memberikan dan yang mendapatkan fasilitas tentunya bisa berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya pihak-pihak yang menjadi free rider. Pihak free rider ini adalah pihak yang merasakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah, namun tidak memberikan kontribusi nyata kepada kas negara dan juga kepada APBN. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa pihak penagihan pajak atau pajak menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika kita dapat bersatu dan juga dapat menjadikan negara kokoh, terlebih dalam bidang pajak, maka penerimaan negara akan menjadi semakin meningkat. Jika penerimaan negara meningkat, maka dana yang dikeluarkan untuk pembangunan negara tentunya akan semakin maksimal. Hal ini, kekokohan ini juga akan menjadikan bahwa tindakan korupsi menjadi dapat bisa dihalangi, karena korupsi dapat tentunya merugikan pembangunan negara. Tentunya jika pembangunan negara semakin maju dan semakin berkembang, maka kita akan menjadi selangkah demi selangkah menjadikan negara Indonesia menjadi lebih baik dan mencapai cita-cita yang telah diberikan oleh pendahulu-pendahulu kita. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa kita harus bekerja sama dan juga bergotong royong untuk membawa Indonesia menuju cita-cita bangsa. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembayaran pajak atau melunasi kewajiban pajak teman-teman saat teman-teman sudah memiliki kewajiban untuk membayar itu ataupun sudah memiliki penghasilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.